Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas kasus Carok 2 versus 4, yang mana gara-gara kasus ini 4 orang meregang nyawa. Gimana kronologinya dan siapa aja pelakunya? Sebelum gue masuk ke kronologinya, gue akan jelaskan sedikit biografi singkat dari sang pelaku dan juga korbannya. Pelaku yang pertama bernama Hasan Basri, berumur 41 tahun. Ada juga yang manggil dia itu Hasan Tanjung. Dia itu asli orang Jawa Timur. Pelaku yang kedua adalah Mawardi, merupakan adik dari Hasan Tanjung atau Hasan Basri yang tadi gue udah sebutin, berumur 30 tahun. Korbannya bernama Materdam dan juga Matanjar. Mereka berdua juga kakak beradik. Dan juga 2 orang murid dari Matanjar dan juga Materdam. Ayo kita lanjut ke kronologinya. Kronologinya ketika Hasan Tanjung atau Hasan Basri ini ingin berangkat ke acara tahlilan. Nah, di tengah jalan itu dia berpapasan dengan motor yang sangat menyilaukan mata. Motor tersebut dinaiki oleh kakak beradik yaitu Materdam dan juga Matanjar. Si Hasan Basri ini merasa silau karena kena sorotan lampu yang dinaiki oleh Matanjar dan juga Materdam. Nah, ketika itu Hasan Basri itu menegur, cuma negurnya itu nggak kasar juga, deh negur biasa lah, masih sopan gitu masuknya masih sopan. Dia itu negur dengan halus lah. Kalau gua analogikan mungkin ya dia berhenti terus juga nyuruh berhenti juga sama, terus tolong dong itu lampunya tuh jangan terlalu silau kayak gitu. Nah, habis ditegur si Matanjar turun dari motor terus dia ngedeketi Hasan Basri. Nah, habis itu dia nantang tuh, ayo duel. Kalau gua analogikan seperti itu, duel kalau lu berani lah kayak gitu. Dia ngerasa nggak terima ditegur kayak gitu, walaupun ditegurnya itu dengan sopan dan juga dengan baik-baik. Nah, beberapa saat kemudian si Materdam itu sebagai adik dari Matanjar turun sambil membawa celuritnya nih. Celuritnya tuh dideketin ke si muka Hasan Basri. Cuman Hasan Basri yang tahu itu celurit tuh langsung ditahan celuritnya pakai tangannya tuh. Jadi belum sempat diarahin ke wajahnya. Nah, di situ si Hasan Basri masih terdiam tuh, mendengar ocehan dari kakak beradik tadi tuh, yaitu Matanjar dan juga Materdam. Yang intinya mereka itu nantang lah. Karena ditegur terus dia nantang. Kayak gitu. Hasan Basri yang merasa nggak terima dan juga merasa dia tuh sanggup untuk menerima tantangan dari mereka berdua tuh. Kemudian si Hasan Basri itu pulang, tapi pulangnya dia itu bukan tanpa sebab. Karena dia tuh udah jengkel banget pastilah. Lu aja gimana sih kalau lu ditantang sama orang yang menurut lu itu bisa lah lu atasin gitu kan. Kurang lebih seperti itu situasinya. Kemudian Hasan Basri pun pulang menerima tantangan mereka untuk mengambil celurit. Karena si Hasan Basri itu disuruh sama Materdam dan juga Matanjar. Suruh pulang, suruh bawa celurit dan juga suruh duel, intinya kayak gitulah. Dengan bahasa tadi yang udah gue sebutin di awal durasi video ini. Kemudian Hasan Basri pun pulang dan dia mengajak adiknya Mawardi berumur 30 tahun sambil membawa celurit. Nah, ketika Mawardi bertanya apa sih sebabnya apa gitulah, dia mau ke sana terus bawa celurit. Hasan Basri cuma menjelaskan, udah ayo ikut aja ke sana kata. Tidak hanya sampai di situ, Materdam dan juga Matanjar pun membawa murid-muridnya. Jadi dia tuh kan punya perguruan silat tuh di desanya. Mereka juga bawa muridnya 8 orang, jadi total 10 orang tuh. Materdam dan juga Matanjar dan juga 8 muridnya yang ada di TKP. Nah, setelah itu Hasan Basri dan juga adiknya yaitu Mawardi datang tuh ke tempat kejadian. Nah, di situ Hasan Basri mulai loncat langsung ke arena lah. Area TKP. Habis itu mereka pun duel di situ. Jadi Hasan sama Mawardi melawan 4 orang, jadi 2 lawan 4 tuh. Jadi Materdam dan juga Matanjar itu dibantu muridnya ada 2 lagi yang turun. Jadi yang 6 tetap di tempatnya lah, nggak ngikut di arena TKP gitu. Nggak ngikut duel maksudnya kayak gitu. Jadi 4 lawan 2. Nah, di situ si Hasan Basri itu hampir kena celurit, tapi nggak kena, dia pokoknya bisa nangkis lah, begitupun si Mawardi. Jadi si Hasan Basri itu melawan Materdam dan juga Matanjar, sedangkan adiknya yaitu Mawardi melawan murid dari Materdam dan juga Matanjar. Jadi 1 lawan 2 tuh, 1 lawan 2 kayak gitu. Nah, Carok pun tak terhindarkan di situ, pokoknya duel lah. Itu udah setengah 11 malam itu. Karena minimnya pencahayaan dan juga udah larut malam, jadi nggak ada warga yang tahu juga. Cuman menurut beberapa sumber juga ada warga yang tahu, cuman kan nggak berani mereka lah. Karena di situ kan ada banyak orang, terus juga ngeri lah pokoknya dari suara-suaranya juga.
Karena tradisi carok itu sudah ada dari mulai zaman dulu, dan itu tuh tradisinya tuh diadakan pokoknya sampai mati lah orang itu. Lu gimana nggak ngeri? Coba mirip-mirip perang aja kayak gitu. Cuman kan jumlahnya sedikit, ada yang 1 lawan 1, 2 lawan 2. Nah di kasus ini 2 lawan 4 nih. Pokoknya si Hasan Basri sama si Mawardi itu berhasil menangkis setiap serangan yang mereka terima lah dari si Materdam dan juga murid-muridnya tadi tuh, yang berjumlah 2 orang. Bahkan di situ Hasan Basri itu celuritnya itu patah saking kencengnya kena sabetan dari si Materdam dan juga Matanjar, tapi dia nggak diam sampai di situ lah. Dia ngambil dari celurit orang yang udah tumbang tuh sama dia, dan dia pun melanjutkan pertarungan. Setelah 4 korban itu tumbang dan tewas, ada 1 orang yang kritis, dia dibawa ke ambulan, cuman tetap nggak tertolong lah kayak gitu. Jadi total korban itu 4 orang. Nah sisanya yang 6 orang ini, yang 5 kabur, yang 1 ini pengen nyerang balik si Hasan Basri sama si Mawardi yang masih ada di TKP. Cuman si Hasan Basri itu menggertak dia lah, mengancam dia pokoknya. Kalau gua analogikan perkataannya tuh, lu mau nih kayak yang tewas di sini katanya, mau kayak gini lagi. Seketika itu dia pun takut dan dia pergi juga sama yang 5 tadi. Setelah duel carok itu selesai, Hasan Basri dan juga Mawardi adiknya itu tidak diketahui keberadaannya. Jadi dia itu nggak ada di sekitar daerah situ sama di desanya selama 3 hari. Kemudian dia pun menyerahkan diri kepada Pak RW, dan dilanjutkan Pak RW itu melaporkan ke polsek setempat. Kemudian polisi pun ke TKP dan juga mengamankan barang-barang bukti kayak misalkan celurit, terus juga pisau kecil, terus juga ada celurit yang sudah tidak ada selongsongnya, diamanin di situ tuh. Begitupun ke 4 korban. 1 korban sempat dibawa ke ambulan dan dibawa ke rumah sakit, tapi nyawanya tidak tertolong karena parahnya luka yang dia terima dari sabetan carok tadi. Akibat perbuatannya, Hasan Basri dan juga Mawardi itu diancam hukuman pidana mati sesuai pasal pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP. Bakhtiar Pradinata, kuasa hukum dari Hasan Basri dan juga Mawardi, menganggap ini tidak ada unsur perencanaan, walaupun polisi memvonisnya itu sebagai pembunuhan berencana. Yang menurut gue pribadi sebagai seorang yang sering mendengarkan kasus-kasus kayak gini, ya jelas lah itu bukan berencana lah, karena itu masuknya spontanitas itulah. Karena dia negor juga halus kan, cuma yang ditegurnya aja nih nggak terima. Karena for your info juga nih, si Hasan Basri itu pernah belajar silat di Kalimantan dan dia termasuk orang yang bisa dibilang jago lah. Begitupun lawannya tadi yang tewas tuh, mungkin dia juga ngerasa jago juga, dan dia juga emang punya kayak sanggar bela diri di desanya tuh. For your info juga, Hasan Basri dan juga Materdam dan juga Matanjar ini sebelum ada carok ini, mereka tuh sudah punya problem gitu. Problemnya itu ada 2. Yang pertama, berebut lahan parkir. Yang kedua adalah soal pemilihan kepala desa. Jadi mereka itu beda pendapat lah kayak gitu. Ditambah mereka ketemu lagi dan juga ada problem lagi di sini nih. Soal tegur menegur. Jadi mungkin di sini mereka makin memanas lah. Apalagi si Materdam dan juga Matanjar tadi tuh dia jelas-jelas nantang si Hasan Basri gitu lah. Jadi Hasan Basri pasti nggak terima lah. Buat kalian yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bell dari sampingnya gue. Kita ketemu di video berikutnya.